Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu aliran permanen seragam pada saluran licin dan kasar. Adapun maksud dan tujuannya yaitu pertama, mendemonstrasikan aliran permanen seragam pada saluran licin dan kasar. Yang kedua, yaitu menentukan koefisien kekasaran Cz untuk masing-masing saluran. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Multipurpose stitching flam, 2. Point gauge atau alat ukur tinggi muka air, 3. mistar atau pita ukur, 4. hydraulic bench, 5. stopwatch, 6. penampang licin, dan 7. penampang kasar. Berikut langkah-langkah prosedur percobaannya. Yang pertama, mengalirkan air ke dalam saluran atau flume tanpa kekasaran dengan menjalankan pompa. Yang kedua, mengatur kemiringan dasar saluran dengan alat pengatur kemiringan. Catat hasil kemiringannya sebagai IS. 3. Ukur kedalaman di 2 titik pada saluran dengan jarak yang telah ditentukan atau L. Satu bagian diletakkan di hulu dan bagian yang lain diletakkan di hilir. Catat sebagai H1 dan H2. Cara menghitung tinggi menggunakan point gauge, yaitu kendurkan skrup yang mengunci jarum pengukur secara perlahan, letakkan jarum tersebut pada dasar saluran. Set 0 skala utama dan skala nonius pada point gauge, dan kencangkan kembali skrup untuk mengunci jarum tersebut, agar ketika digerakkan ke atas, skala noniusnya pun ikut bergerak bersama dengan jarum tersebut. Setelah itu, naikkan jarum hingga permukaan air, lalu bacalah ketinggian yang terukur. Nah, skala yang terdapat pada point gauge sama halnya dengan skala pada jangka sorong, yaitu terdapat skala utama dan skala nonius. Cara membacanya, pertama lihat angka pada skala utama yang belum menyentuh 0 pada skala nonius. Lalu, lihat angka pada skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Kemudian, angka pada skala utama ditambahkan angka pada skala nonius dibagi 10. Dalam contoh ini berarti angka pada skala utama yang belum menyentuh skala nonius adalah 20, dan angka pada skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama adalah 3. Maka, tinggi yang diperoleh adalah 20 ditambah 3 dibagi 10, atau 20 tambah 0,3, sama dengan 20,3 mm. Untuk menghitung H1 pada saluran kasar, diperlukan 2 data dan didapatkanlah nilai tinggi reratanya. Pertama, diukur dari dasar saluran. Kedua, diukur dari titik tertinggi dari saluran tersebut atau batu tertinggi yang terdapat pada saluran kasar tersebut. Setelah itu, dijumlahkan dan dibagi 2, maka diperolehlah H1. Pengukuran H2 dilakukan sekali saja. Diperkirakan titik rata permukaan airnya, lalu ukur tingginya. Ukur debit yang terjadi dengan cara memulai dan menekan split atau lap pada stopwatch. Setiap ketinggian air pada hydraulic bench mencapai kelipatan 5, yang dalam hal ini adalah setiap 5 liter atau 5.000 ml. Lakukan dengan 3 kali split atau lap, lalu ambil nilai waktu rata dari pengukuran debit tersebut. Ulangi langkah-langkah tersebut dengan 2 debit berbeda lainnya. Dengan cara yang sama, lakukan percobaan tersebut pada saluran licin. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah pasang saluran licin, alirkan air, hitung H1 dan H2 pada saluran, hitung jarak antara H1 dan H2, lalu hitung debit yang terjadi. Masing-masing saluran licin dan kasar dilakukan dengan 3 debit yang berlainan, sehingga total ada 6 kali percobaan yang dilakukan.